Berikut ini Anda akan mendengar pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan akan Tuhan, membangun iman, serta menuntun Anda dalam seluruh kebenaran. Dari GPDI Petra Tegar, Jakarta, selamat mendengarkan. Bersukacita pagi ini. Setiap kita datang ke rumah Tuhan harus saudara bekali dengan sukacita. Pemazmur katakan, ketika aku bersukacita ketika orang mengatakan mari ke rumah Tuhan. Jadi ketika saudara bersukacita ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Roma pasal yang kelima. Kita akan baca sama-sama mulai ayat 17 sampai 21. Kita akan baca 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menjadi menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua oleh orang memperoleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, kitab Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-12 di situ sampai ayat 21, satu perikop tentang bagaimana perbandingan kehidupan dari sejak zaman Adam sampai zamannya Yesus Kristus. Ada dua kondisi, ya, saudara, dari zaman Adam sampai zaman Musa. Ada Taurat di sana, saudara. Dikatakan sebelum Musa atau sebelum Taurat ada, dosa sudah ada. Dosa sudah ada, saudara, tapi orang tidak sadari atau kurang menyadari dosa. Tapi sejak Taurat ada, maka orang sadar, sesadar-sadarnya, dosanya makin banyak. Maka di ayat yang ke-20 ini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara pikir mungkin begini, ya. Sekarang ini ada satu fenomena yang saudara, yang kita perlu juga waspadai dalam arti begini. Seringkali disalahpahami ketika pengajaran-pengajaran sedang muncul. Salah satu adalah pengajaran tentang kasih karunia ini, ya. Ada yang hyper grace, ada yang cheap grace, ya, artinya kasih karunia yang murahan, ya. Ada kasih karunia yang berlebihan, ya. Nah, ini hati-hati. Yang jelas saudara dan saya hidup di dalam zaman kasih karunia itu, tapi saudara dan saya memaknai kasih karunia dengan cara yang benar, ya. Dikatakan begini, saudara. Jadi kalau saudara dan saya contohnya jalan di depan sini, ya, saudara, karena tidak ada rambu-rambu, saudara mau pakai jalan kanan atau kiri dianggap biasa saja. Padahal yang benar kita ada di sebelah kiri, betul? Yang lawan kita ada di sebelah kanan. Tapi begitu saudara ditambahkan peraturan, dikasih perboden, baru saudara kita sadar, wah, selama ini saya salah. Maka dikatakan di ayat yang ke-20 ini, saudara,
Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi makin banyak. Jangan disalahartikan. Artinya gini, boleh ya semaunya. Toh nanti kasih karunia makin berlimpah-limpah. Bukan seperti itu, saudara. Memang dosa manusia makin hari makin banyak, makin banyak. Kalau saudara dan saya punya utang makin banyak, untuk bayar utang dikit atau banyak? Makin banyak lagi. Nah, itu pengorbanan Yesus di kayu salib lunas membayar saudara dan saya. Ya, itu yang disebut kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan berarti saudara kasih karunia membebaskan saudara dan saya hidup di dalam dosa. Jelas saudara di dalam Roma pasal 6 ayat 1 menjawab, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Andai kata saudara dan saya jadi gembel semua. Mau gak jadi gembel? Gak mau ya? Nanti andai kata gembel yang kumuh di pinggir jalan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, pakaiannya kotor, kadang-kadang mandi kalau ada air, kalau nggak ada air ya nggak mandi. Tiba-tiba saudara rombongan Pak Jokowi bawa mobil mewah, ya, rombongannya banyak. Pak Jokowi bilang begini, ayo ikut aku. Kita yang gembel-gembel tadi saudara diangkut ke Istana Merdeka. Mulai saat ini kamu semua para gembel dijadikan anaknya. Senang apa enggak? Dari gembel dijadikan anaknya. Hebat apa enggak? Wah. Pakaiannya tambah bersih apa enggak? Makanannya enak apa enggak? Oke. Nah, sekarang karena kita sudah jadi anak presiden, tinggal di istana, apakah kita mau hidup kumuh-kumuh lagi? Kotor-kotor lagi? Gelandangan lagi? Tidak makan lagi? Sering mengeluh lagi? Ya? Cari air comberan lagi? Ketemu babi-babi gulung-gulung sama babi lagi? Tidak. Nah saudara, betapa mulianya Tuhan itu telah menebus saudara dan saya, melayakkan saudara dan saya, mengangkat harkat saudara dan saya. Itu artinya saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, saudara dan saya mendapatkan anugerah, saudara dan saya mendapatkan kemurahan yang tidak mungkin saudara dan saya bayar, saudara. Itu luar biasa sekali. Itu sebabnya saudara, setiap saudara dan saya harusnya menghargai yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kemurahan yang seharusnya saudara dan saya tidak layak menerima, tapi menerima, saudara. Itu namanya kasih karunia. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa ini saudara dan saya harus terima dengan iman. Kasih karunia itu hubungannya dengan iman. Katakan, kasih karunia hubungannya dengan iman. Jadi orang yang menerima kasih karunia harus memiliki iman. Kalau mereka tidak memiliki iman, gak bisa menerima kasih karunia itu, saudara. Karena jelas sekali saudara, ya, di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan begini kan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan tadi, diangkut tadi dari tempat kumuh jadi anaknya Jokowi, itu namanya kasih karunia. Tapi saudara,
Ayo ikut saya jadi anakku di istana. Itu undangan, ya. Yang undang tentu anak buahnya Jokowi, oke? Dan saudara, enggak. Nah, saudara, yang tidak mau bisa sampai istana apa enggak? Tidak bisa, saudara. Artinya apa? Yang beriman mempercayai ajakan itu. Ayo saya ikut. Naiklah rombongannya si Jokowi, saudara. Maka kita akan sampai ke istana. Itu artinya apa? Tawaran itu kasih karunia, dan sambutan itu iman, saudara. Setiap saudara dan saya yang menyambut firman Allah, yang menyambut anugerah Tuhan, yang menyambut kemurahan Tuhan, saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia ini. Maka dikatakan orang yang mendapatkan kasih karunia harus hidup juga di dalam iman. Iman itu apa? Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit buat saudara dan saya, menggantikan posisi saudara dan saya. Orang yang beriman juga harus orang yang bertobat, berpaling dari kegelapan kepada terang. Jadi kalau saudara dan saya jadi orang yang beriman, harus gampang disentuh Tuhan. Jangan bebal, jangan keras hati, jangan sulit diajar. Tapi mari kita menjadi orang yang saudara mudah bertobat. Amin. Katakan mudah bertobat. Itu artinya saudara dan saya beriman. Orang yang beriman juga harus dengar firman Allah. Dan apa saudara? Dia menaati firman-Nya. Contoh adalah bapak kita orang percaya namanya Abraham. Abraham itu dikenalkan apa? Taat akan firman-Nya. Abraham, ya Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, keluar. Tujuannya mana? Belum jelas, tapi dari langkah ke langkah dituntun sampai ke tanah Kanaan. Saudara, dia janjikan punya anak. Tuhan udah punya tunggu kelamanian, ya, nggak dapat anak, tapi diteguhkan. Akhirnya apa? Dia melahirkan anak di masa tuanya. Udah dapat anak, senang-senang. Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu ke sebuah gunung, persembahkan. Luar biasa, saudara. Taat. Orang beriman berarti saudara menaati kebenaran firman Allah. Bukti saudara dan saya beriman, taatlah firman Allah. Orang yang taat adalah orang yang penuh dengan sukacita. Saudara, kalau mau dipenuhi sukacita, taat saja. Kalau tidak, saudara, hidup ini kita tarik-tarikan terus. Coba, ya. Semua pernah bohong kan? Apalagi bohong yang disengaja, saudara. Bohong yang disengaja itu seperti begini kan. Ini gimana? Enaknya kita ngomong begini. Kamu ya, ngomong begini. Janji ya. Ngomong begini. Oke, saudara? Nah, saudara, itu bohong berencana itu namanya, saudara, ya kan? Nah, saudara, ketika kenyataan terjadi nanti kamu berjanji gitu. Nah, begitu, saudara. Karena cuma janjinya begini, kita ngomong begini, ya. Nggak taunya yang sini ngomongnya, nanyanya lebih pintar, yang satu lagi temennya kita juga ditanya lebih pintar lagi. Terus akhirnya jawabannya, saudara, berbeda. Kenapa? Kamu berbeda. Ya, nanti kita konflik lagi. Lu ngomong apa tadi? Habis gue ditanya begini sih, ya. Gue nggak sangka lu dia sampai nanya gitu. Karena apa? Sudah berencana bohong, maka konflik terjadi. Betul nggak, saudara? Tidak dalam kejujuran. Kalau saudara kita hidup di dalam kejujuran, kita hidup di dalam ketulusan, saudara mau ditanya apapun, no problem. Betul nggak? Yang nanya siapapun, no problem. Itu masalahnya, saudara, seringkali kita kong kali kong, ping kali ping. Ngajarin sesuatu yang nanti kalau gini ya, nanti kalau gini, itu, saudara. Itu akibatnya apa? Konflik demi konflik. Ya. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak beres.
Jadi kalau saudara mengizinkan sesuatu yang tidak benar bersarang dalam hidupmu, itu adalah sumber konflik. Gimana ya? Saya kalau ngomong sama istri saya dapat duit banyak begini, istri saya itu boros, habisin. Ya sudah, saya ngomong sini. Nah, saudara, mulai ada benih. Ya. Nah, benih itu namanya kita meninggali yang namanya sisi gelap. Sisi gelap itu akan ada kekacauan. Jadi jangan hidup dengan sisi gelap. Allah itu terang. Anak-anaknya yang hidup harus hidup di dalam terang. Kalau saudara hidup di dalam terang, ya, saya lihat hidung saudara lihat hidung saya. Terbuka. Tapi kalau gelap, saudara matikan lampu semua. Ya, kita tidak bisa lihat apa-apa. Ya, pasti ada kekacauan. Jadi saudara belajar terbuka. Belajar transparan di hadapan Tuhan. Taati firman Allah. Dan Abraham jadi contoh buat saudara dan saya. Bagaimana dia hidup taat. Dan saudara, Alkitab menulis Tuhan memberkati Abraham luar biasa sekali. Karena melalui hidupnya banyak orang diberkati. Bagaimana bisa memberkati kalau kita tidak punya berkat, tidak punya apa-apa, saudara? Yang jelas Tuhan mau saudara dan saya punya apa-apa. Minimal punya penghiburan dari Tuhan, punya firman Tuhan, punya nasihat, punya kebenaran, dan punya saudara harta rohani. Dan kemudian kalau Tuhan berkati harta jasmani, kita juga bisa bagikan itu. Hal berikut saudara dalam hal iman. Orang beriman berarti saudara, orang yang beriman dia harus mengabdi kepada Tuhan, sumber iman itu. Mengabdi, melakukan sesuatu. Kok bisa ya kamu ya sampai melayani seperti gini ya? Kamu kok bisa ya sampai kamu berkorban seperti ini? Kamu kok bisa ya waktu kamu bagikan untuk melayani orang lain? Kok bisa? Itu bukti iman, saudara. Jadi kalau saudara dan saya beriman tapi kita tidak pernah memberi hidup kita untuk orang lain, iman kita mati, saudara. Iman kita tidak berkembang. Bukti saudara dan saya beriman bukan hanya saudara dan saya jadi anak Abraham yang harus taat firman Tuhan dan menjadi berkat. Tetapi saudara, bukti saudara dan saya beriman berarti saudara ada pengabdian, ada satu kesungguhan, ada satu yang kita persembahkan untuk orang lain. Sehingga apa? Orang lain dapat melihat sesuatu benar. Ya. Pengorbanan itu. Karena apa? Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Sundar Singh. Sandu Sundar. Sadu ya. Sandu apa Sadu? Ya, itu pernah ngamatin kebakaran hutan. Pas dia ngamatin kebakaran hutan karena dekat ada satu pohon rindang. Di atas pohon itu burung terbang. Ini kebakaran bukannya burung ini pergi, tapi malah dekat pohon itu gitu. Dia teriak-teriak gitu. Nah, saudara, waktu kebakaran ini makin menyala, saudara, ini burung akhirnya memutuskan nukik dari atas. Wah, rupanya kesarang. Kenapa, saudara? Anak-anaknya itu belum punya guru. Gak bisa terbang. Maka saudara dia nukik di sarang itu, saudara. Dia rami, saudara, ikut mati sama anak-anak. Jadi emaknya si burung ini, saudara, ini berkorban. Ya. Jadi dia nggak enak mau mati. Jadi itu mirip dengan Tuhan Yesus, saudara.
mau mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup. Gelisah. Ini pada gelisah nggak kalau saudara mau mati? Ada gitu kan? Itu doa kita, jeritan kita, betul lah. Tuhan, selamatkan saudaraku, selamatkan sahabatku, selamatkan keluargaku. Ya? Terkadang begini loh saudara, kita ini kurang menyadari betapa mahalnya harga keselamatan. Terus tentang penghakiman, aduh coba aja ya, kita doa juga boleh ya. Tuhan beri mimpi, nanti malam ini mimpi semua lihat neraka. Terus orang jerit-jerit gitu ya. Besoknya biar paginya berubah semua. Saudara udah mukanya tinggal separuh, hangus semua. Apalagi dilihatkan wajah itu saudara, kalau saudara kita. Biasanya saudara, kita ini ya, ada kecelakaan, ada kesulitan apa itu, karena kita tidak kenal, kita kurang peduli ya. Tapi kalau itu menyangkut yang kenal kita gitu ya. Wah, ya. Jadi kalau kita dilihatkan saudara terbakar, wajahnya itu saudara-saudara kita, wah, saudara, kita pasti terbangun malam. Langsung tutup, selamatkan saudaraku, tolonglah Tuhan. Hidup kita berubah jadi saksinya. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Biar kasih karunia itu mengalir saudara. Kita rela melayani orang lain, kita melayani keluarga kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, saudara. Kita jadi imam buat keluarga kita. Kita jadi nabi buat keluarga kita, saudara. Supaya apa? Menuntun jalan ke dalam jalannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, kita mendapatkan kasih karunia karena kita beriman, itu saudara. Dan kasih karunia itu, saudara, kita harus kerjakan, ya. Yang membuat kita merdeka, ya. Yang membuat kita terbebas. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ya, saya baca ayat 20-22, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya tidak melakukan kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara, karena kasih karunia saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Dulu waktu dosa, saudara, tidak ada buah yang baik. Saudara, kalau saudara akan melihat orang itu sudah bertobat betul atau tidak betul, itu dari dia cara bersaksi itu bisa kita lihat. Ya, saya pernah didatangin orang, dia bersaksi, saya ini pembunuh, berapa banyak orang saya bunuh. Ngeri juga ini. Saya keluar masuk penjara. Dan sekarang saya mau pulang ke Manado. Dia bilang begitu. Ini orang Manado. Maaf kalau ada orang Manado sini. Naik kapal. Ini. Sudah. Ongkosnya kurang. Ya. Saya beri. Udah, kamu pulang, saya beri ongkos. Wah. Banyak orang ngasih cuma ala kadarnya. Dia bilang begitu kan. Anak bilang kasih, tapi begini. Ya. Terus dia maunya dikasih uang yang besar begitu. Dia pikir bilang, ya, kalau enggak saya ini akan jadi pembunuh lagi. Kalau orang-orang gereja juga kurang kasih. Ya sudah, kamu jadi pembunuh lagi aja udah. Ya.
Jadi jangan pikir saya diancam begitu, saya jadi takut. Saya kasih banyak, jangan jadi pembunuh lagi ya. Oh, saudara, ya nggak mau bertobat orang seperti itu. Ya. Ada lagi yang saya layani, ya kan? Dari rumah tangganya, ya mulai benar, hidupnya jadi tidak karuan, gitu. Sama konseling ini. Wah, nggak bisa kalau saya seperti gini, diperlakukan begini, nggak bisa. Saya mau balik lagi. Oke, silakan. Kamu mau ke neraka, silakan sana. Ke neraka aja. Jadi seringkali kita manfaatkan nurani kita itu, apa namanya istilahnya itu, nyerempet-nyerempet nuduh nurani kita supaya kita berbuat sesuatu yang baik. Itu dimanfaatkan. Hati-hati dengan yang model seperti itu. Belum bertobat orang itu. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh, saya mau balik lagi, balik sana. Karena apa? Itu bebas. Kita ini punya hak bebas, saudara. Saudara mau neraka atau surga itu hak bebas, betul? Jadi kalau kita mau hidup menikmati anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara, kita harus menghargai tadi. Seperti kita gembel-gembel yang diangkut ke istana tadi, saudara. Betapa hidup saudara dan saya harusnya makin tertib. Bukankah kasih karunia membuat saudara dan saya harus mengarah ke sana, saudara? Kita butuh kasih karunia, saudara. Kita ada kesulitan tiap hari, ada kesulitan yang baru. Kita butuh karunia baru. Kita ada, saudara, kebutuhan yang baru tiap hari. Kita butuh kasih karunia yang baru supaya cukup kasih kebutuhan kita. Kita ada tantangan-tantangan yang baru, saudara. Dan kita kembali butuh kasih karunia yang baru, saudara. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, besar kasih setianya. Bagaimana saudara dan saya bisa menerima berkat Tuhan yang selalu baru itu, saudara? Tentu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya? Supaya apa? Kita menerima di dalam. Dan ketika saudara dan saya siap, Filipi 2, 12-13 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah mau menjamah setiap hati saudara dan saya. Mau masuk dalam hati saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya ini mau dan rela melakukan kehendak Tuhan. Hanya orang yang mau dan rela, saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Allah tidak pernah memaksa. Tapi ketika saudara dan saya mengizinkan Tuhan menjamah, menyentuh, Allah tidak pernah salah memimpin. Rancanganku bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Izinkan saudara, Tuhan menyentuh hati ini, menuntun hati ini. Enak sekali. Jangan keraskan hati. Ketika saudara dan saya siap dituntun Tuhan. Ya. Saya diberkati dengan hamba Tuhan minggu kemarin. Baik ibadah raya 1 maupun ibadah raya 2 berbeda pesan. Salah satu ya katakan, kalau datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya, salah satu kunci bahagia, ya, berdoalah dengan hati yang penuh sukacita. Ya. Jadi saudara, kita rindu, kita memiliki hati yang dipenuhi sukacita. Datang sama Tuhan, nyanyi dengan sukacita, melayani dengan sukacita, mendengar firman dengan sukacita. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang baik. Semangat yang patah mengeringkan. Jadi saudara, agar kemauan Tuhan menjamah hidup kita, menuntun. Roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Saudara. Jadi kalau saudara dan saya, rohnya diizinkan, dijamah Tuhan, dan Allah itu roh. Saudara. Barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya saudara yang siap dalam roh
dijamah Tuhan akan dituntun. Pelita namanya saudara, dia akan menerangi. Ya, kalau saudara dan saya mengizinkan Tuhan menjamah, saudara dan saya akan dibawa langkah demi langkah ke jalan yang benar. Dan luar biasa. Saudara dan saya tidak salah. Bayangkan saudara, kalau saudara masih sekolah, dituntun Tuhan, tidak salah pilih jurusan. Bagus apa enggak? Kalau saudara bisnis, nanya sama Tuhan, dituntun bisnis apa? Kalau saudara salesman, sales girl, penjual, kemana Tuhan aku harus menawarkan? Saudara dituntun Roh Kudus ke tempat yang benar, menghasilkan apa enggak? Menghasilkan semua. Saudara belum ketemu jodoh, Tuhan, kemana aku harus ketemu jodoh? Jalan-jalan ke perempatan atau pertigaan? Tentu enggak gitu ya saudara. Jangan ikutin gitu ya. Doa, Tuhan siapa jodohku yang paling. Kalau saudara dan saya mengizinkan Tuhan menjamah, dituntun, bagus sekali enggak? Ketemu, bukan salah. Ketemu di pasar, kejar-kejaran. Oh, di pasar. Kenapa? Mau dijamah Tuhan, mau dituntun Tuhan, saudara. Hatinya penuh dengan sukacita. Enak ketemu orang yang hatinya penuh sukacita. Salaman dengan orang yang sedih gitu. Apa dia? Kesambet kan? Tapi kalau penuh sukacita jauh, gimana kamu? Aduh, senang sekali. Kalau perlu lama-lama, ini salaman ya. Karena yang punya sukacita. Jadi, mari kita penuhi, saudara. Orang beriman harus penuh sukacita, mengizinkan Tuhan menjamah, mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan lakukan sesuatu yang baik menurut engkau. Maka setiap doa saudara dan saya harus ditutup, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Kenapa saya doa gak dijawab-jawab Tuhan? Awas Tuhan, sekali lagi gak dijawab, aku lari. Nah, Yakobus kan ada bilang begini kan, doa-doamu kenapa gak dijawab? Mungkin kamu mau habiskan untuk hawa nafsu. Aku gak nafsu, sahabat bilang. Itu kan menurut kamu. Coba teliti dulu, ya kan? Ya. Buktinya apa? Iya Tuhan, aku pengen jodoh yang tingginya 170, hidungnya mancung, minimal sekian. Kalau jalan begini, nggak ketemu-ketemu saudara. Bukankah itu, ya menurut kamu baik, tapi itu kan hawa nafsu. Itu kan saudara, ngikutin kita maunya, bukan kehendak. Kenapa Tuhan bertemukan aku dengan hitam legam kayak gini? Nah Tuhan jawab, itu hitam hanya kulitnya, hatinya lembut sih. Yang benar Tuhan. Sudah beda. Kalau udah disentuh Tuhan, saudara, itu luar biasa. Ya. Jadi jangan saudara kita melihat sesuatu itu luar cuma maunya kita. Biar kehendak-Mu yang jadi. Katakan kehendak-Mu yang jadi. Izinkan Tuhan saudara menjamah kita melakukan apa yang baik yang Tuhan mau, saudara. Itulah saudara kasih karunia. Saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia. 2 Korintus pasal 9, saudara. Ayat 8 jelas sekali di situ. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Katakan berkecukupan. Dalam segala sesuatu. Berarti untuk makan cukup, untuk ongkos cukup, pakaian cukup, nggak usah boros-boros. Masih ada yang bisa dipakai, pakai saudara. Nggak ada minjem. Nggak lah ya, ini pada punya pakaian minimal. Ini ada nggak yang di luar, artinya saudara yang di sini pakaiannya kurang dari 7 pasang? Angkat tangan.
cuma 5 atau 3. Begitu cuci lagi. Ya ada kan? Nah, berarti kalau saudara ada 7, 1 hari ada 1, betul? Cukup Pak? Cukup. Jadi kaya semua ini deh. Dari sisi pakaiannya betul kan? Soal makan, gitu kan? Makan. Ada nggak yang makannya sehari saudara saking begitu sulitnya sekali saja? Kecuali puasa ya. Ya ada kan? Nah, berarti kaya semua saudara. Betul kan? Ada nggak ya saudara yang mandi nggak sempat pakai sabun? Angkat tangan. Kaya semua ini, gitu kan? Ya. Ada nggak saudara yang sampai berjalan lebih dari 10 kilo nggak punya ongkos untuk bayar bus? Angkat tangan. Kaya semua ini. Ya, luar biasa. Kita mau apa? Syukurin itu dulu saudara. Ya kan? Syukurin. Luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau saudara dan saya bersyukur, kenapa? Allah sanggup, katakan Allah sanggup. Dia melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maka baju-baju yang lebih saudara, yang baru, bukan hanya yang lama-lama, bawa saudara ke counter bawah itu. Ini bajuku baru, lebih. Bawa situ. Ini baru pakai sekali, lebih. Nah, kasih yang kurang. Nah, di sini udah pada cukup semua, nggak ada yang ambil, saudara. Kasih ke tempat lain lagi. Kan gitu kan, saudara. Supaya apa? Kita malah berkelebihan, terus untuk berbuat kebajikan. Jadi jangan berhenti. Aku cukup. Berhenti, saudara. Nah, harus berbuat bajik, betul kan? Siapa Tuhan yang kau mau aku berkati? Ada nggak yang doa begini saudara? Tuhan, Engkau menolong. Gajian besok, aku mau bagi sesuatu pada orang. Tunjukkan itu. Jarang yang gitu ya. Iya kan? Kita harusnya praktek kasihkan apa saja saudara. Entah itu ya pakaian, entah itu sepatu, entah itu apa, entah itu uang. Tuhan, siapa yang sedih? Aku penuh sukacita nih. Minggu-minggu ini aku penuh sukacita. Siapa yang perlu hiburan seperti apa? Ya? Nah, saudara, lihat wajah saudara aja, wajah yang menghibur gitu, saudara. Karena apa? Penuh sukacita. Gitu, saudara. Ya? Ada orang yang sedih terus, saudara. Dari lahir sampai dia wajah kok sedih terus. Rasanya nggak pernah disentuh Tuhan. Nggak pernah dijamah Tuhan. Coba lihat. Hatinya gembira, ya, penuh sukacita. Kalau saudara hatinya gembira, itu hemat bedak saudara. Karena istri sedih. Ya, luar biasa sekali. Ya. Allah sanggup, saudara. Allah sanggup. Ya. Dan saudara, kita butuh juga bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia membuat saudara dan saya bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara dan saya tumbuh, makin mengenal saudara dan saya tidak gampang ngambek. Ya Pak ya? Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah merugikan. Kalau saudara dikit-dikit ngambek, saudara kurang mengenal Tuhan itu. Saudara dan saya butuh kasih karunia untuk tumbuh, saudara. Harus bertumbuh makin dewasa, saudara. Orang yang dewasa, saudara, tidak cengeng. Ya, dikit-dikit. Cengeng sana sini. Pengennya layani terus. Ya, kita harus tumbuh nanti. Tumbuh jadi dewasa. Anak itu dewasa sekali ya. Masih kecil, santun. Agio.
Pagi tante. Tadinya nggak mau nyubit gitu kan, karena sopan sekali. Apa yang bisa dibantu om? Ya. Jangan orang kesulitan saudara. Ya. Ada ibu-ibu yang lagi bawa apa kesulitan, saudara pas lewatnya sama, saudara jangan peduli juga. Nah, cobalah, bisa saya bantu? Ya, gitu saja. Lo pas naik pesawat, turun tangga apa itu kan, sudah ada ibu-ibu yang bawa, udah ibu ya udah agak tua, bawa kopernya terlalu gede, saudara. Aduh, kadang-kadang juga kurang. Ya. Terus ya udah, mau nggak mau kan kita harus ngomong itu, saudara, nawarin kan, Bu, saya bantu. Dia langsung lihat mukanya. Oh gitu. Ada orang di akhir zaman ini masih suka bantu. Nah, saudara, kita mau melakukan sesuatu itu kan, saudara. Ya? Jadi kita tumbuh di dalam kedewasaan. Dan saudara, kita butuh kasih karunia juga dalam hal apa, saudara? Saudara dan saya bersaksi, ya. Kisah 4 ayat 33 katakan begini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya kemarin pagi, saya di jamaah Tuhan, itu saya tersentuh sekali kisahnya wanita Samaria itu. Kalau kita tempatin renungan itu kan, saudara renungan kemarin itu wanita Samaria, dia itu dikucilkan di kampung karena memang hidupnya nggak benar kan. Terus keluar nyari air juga siang-siang, saudara, karena malu. Haus hidupnya, saudara. Nyari air biasa, tapi ya tetap haus. Terus Yesus menjamah dia, ketemu Yesus. Wah, ini Mesias. Oh, tahu semua ya. Aku belum pernah cerita orang ini. Orang Yahudi Samaria, gak ngomong kan. Tapi kok dia tahu. Langsung tinggalin tempayannya. Dia lari sama saudara. Kenapa tuh? Jamahan itu. Orang-orang sekampung, kumpul. Beban itu, saudara. Jadi ngomong dengan beban dan ngomong dengan tanpa beban beda, saudara. Karena dia di jamaah Tuhan, kumpul. Aduh, aku ini hidupku bobrok. Ya memang lu bobrok. Ya. Kalau situ ada istri yang sakit hati karena suaminya digondol sama dia, masih kurang ajar lu sih. Ya memang kurang ajar, tapi aku udah ketemu Yesus. Mengubah hidupku. Semua tahu dia. Itu Mesias itu. Wah, mulai dengar. Di mana? Sumur. Wah, ikut dia semua. Sudah ikut itu. Gara-gara apa? Di jamaah Tuhan. Punya beban. Saudara, kalau saudara berdoa untuk saudaramu, saudara udah investasi, ngomongan saudara itu akan didengar, saudara. Latar belakang hidup saudara dan saya bisa rusak, bisa bobrok. Renungan hari ini juga, saudara. Betul kan? Silsilah daripada Tuhan Yesus tidak semua dari wanita-wanita yang baik. Tapi saudara, ketika hidup di dalam pertobatan, saudara, ketika hidup di dalam kesungguhan, dijamah, diubahkan Tuhan, orang bisa melihat sesuatu. Kita rindu, saudara. Jemaat Tuhan juga mengalami terobosan ini. 2017 ini, kita butuh kasih karunia yang lebih lagi, saudara. Supaya apa, saudara? Kita bisa menjadi saksinya yang efektif. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kemurahan. Kita tundukkan kepada saudara. Masing-masing ucap syukur untuk apa yang Tuhan nyatakan isi hati. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia-Mu
Benar, dosa bertambah-tambah banyak, kasih karunia makin berlimpah-limpah. Kami membutuhkan kasih karunia, kami membutuhkan anugerah, kami membutuhkan kemurahan. Biar umatmu mengalami kebangkitan yang luar biasa di 2017 ini. Dengan kasih karunia yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan kemampuan yang baru, dengan kerelaan yang baru yang datang daripada Tuhan. Jamahlah setiap kami. Kami mau rela Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap pribadi, berkati dengan hikmat, berkati dengan kekuatan, berkati dengan sukacita. Biar kami melihat perkara-perkara yang ajaib